Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan ke-14 tanggal 5 September 2023 ini, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga Allah memberikan petunjuknya, bimbingannya, cahayanya untuk kita, agar benar-benar bisa memahami dan meresapi apa yang diajarkan oleh eh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Tafsir Al-Jailani ini. Ala hadini aku liniatun salihah liridho illa wa lisafa'ati rasulillah summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sallallahu alaihi wa summa ila Syekh Qadir Al-Jailani wa sallallahu amin wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita sampai masih surat Al-Baqarah ayat ke berapa ini ya? Ayat ke-73 ya. Ayat 73. Kalau halamannya halaman 83. Jadi Anda yang pegang tafsirnya Bapak Ibu. Anda yang pegang tafsirnya, saya sarankan Anda buka langsung halaman 83. Kalau tidak ada tafsirnya ya silakan Anda ikutin saya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi mereka pun membenarkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai bentuk penghambaan dan ketundukan, tanpa membantah para rasul dan nabi yang telah menerima tanda-tanda itu. Tapi tingkatan itu tidak mudah bagimu kecuali setelah kamu menyembelih sapi nafsu amarahmu yang sangat kuat mendorong serta menguasai kamu dengan kekuatan penuh. Nah ini mulai lagi tafsir batiniahnya Bapak Ibu. Kalau tafsir tekstualnya kan memang Bani Israil itu diminta menyembelih sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, yang warnanya kuning, emas, menyenangkan untuk dilihat, tidak ada cacatnya, dan tidak pernah dipakai eh, untuk mengolah tanah ataupun untuk mengairi tanaman. Jadi benar-benar sapi yang dimanja ini sama pemiliknya, harganya mahal. Karena Bani Israel kebanyakan tanya, akhirnya dikasih syarat yang susah sama Allah. Nah, di sini dikatakan menyembelih sapi itu bisa juga dimaknai menyembelih sapi nafsu. Jadi diri kita ini punya nafsu kayak sapi gitu ya, nafsu nafsu amarah, nafsu makan, nafsu seksual dan sebagainya. Maka kalau kita bisa menyembelih nafsu kita itu, nafsu amarahmu yang sangat kuat, nafsu yang diwarnai dengan kesenangan bagi nafsu dan tabiat kalian yang selalu menentang berbagai ta'lif syariat berupa perintah dan larangan. Jadi nafsu kita ini kan selalu ingin yang enak, selalu ingin menumpahkan amarah, menumpahkan syahwat, memenuhi keinginan. Nah, itu kalau kita bisa menyembelih itu dan tunduk patuh penuh pada syariat, jika kamu mampu menyembelih sapi nafsumu itu, lalu kamu pukulkan sebagian potongan tubuhnya ke nafsu mutmainnahmu yang telah terbunuh dengan cara zalim, pastilah ia akan hidup kekal dan abadi hingga selama-lamanya. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan makna batiniahnya bahwa sapi betina itu kayak nafsu kita, bisa nafsu amarah, bisa nafsu seksual, bisa nafsu makan, bisa ya pokoknya yang ingin memenuhi kesenangan-kesenangan duniawi.
Itu kalau kita sembelih dan kita ambil sebagian dipukulkan kepada nafsu mutmainnah yang selama ini telah terbunuh dari nafsu nafsu ruhiyah, nafsu ilahiyah kita selama ini terbunuh dalam tanda petik. Itu kalau bisa kita hidupkan kembali dengan cara mematikan nafsu-nafsu yang negatif yang lain, maka kita akan bisa hidup kekal abadi bersama Allah. Nah, ini makna batinnya dengan menyembelih sapi betina di dalam diri kita ya. Ia pasti akan memberitahu serta mengingatkan kamu tentang apa yang telah dilakukan oleh nafsu amarahmu yang zalim itu dan selalu melanggar hukum Allah. Ya, jadi ada makna lahiriah dan makna batiniah. Makna batiniahnya adalah kita harus berani mengorbankan nafsu duniawi, nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu amarah bisu, supaya nafsu mutmainnahnya hidup kembali. Karena selama ini nafsu mutmainnah kita, nafsu ilahiyah kita ini cenderung mati suri, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin nafsu mutmainnah kita itu hidup kembali, maka kita perlu menyembelih nafsu yang lain. Nafsu amarah, nafsu lawama, dan nafsu-nafsu yang lain. Supaya kita bisa kembali mutmainnah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari kejahatan nafsu amarah. Thumma qasat qulubukum. Thumma qasat qulubukum. Kemudian menjadi keraslah hatimu yang sombong, membatu, keras, dan dungu. Hati yang tidak merasakan takut pada Allah dan tidak membekas padanya. Mim ba'di dzalika fahiya. Setelah itu maka hati dari segi keras dan kasarnya itu kal hijaroh, fahiya kal hijaroh, kerasnya seperti batu yang tidak bisa tergores dan tidak bisa berbekas sama sekali. Jadi kerasnya hati itu menjadi sekeras batu. Au asaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu itu. Karena di antara batu itu ada yang masih bisa terpengaruh oleh kebaikan, sedangkan hatimu sama sekali nggak terpengaruh. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan membekas olehnya. Sementara hatimu tidak terpengaruh oleh sungai makrifat yang merupakan cabang dari samudra zat yang mengalir lewat parit-parit lidah para nabi. Jadi batu saja itu masih ada yang bisa mengeluarkan air. Misalnya Anda ke mana? Ke gunung gitu ya, ada air bisa muncul dari celah-celah batu, air terjun misalnya muncul dari celah-celah batu. Jadi batu aja masih bisa keluar airnya, sementara hatinya sebagian Bani Israel ini udah membatu, udah sangat keras sehingga nggak bisa tuh keluar keluar air makrifat dari dalam hatinya, gitu ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh sungai makrifat yang merupakan cabang dari samudra Allah mengalir lewat parit-parit lidah para nabi. Jadi bahkan para nabi pun nggak bisa melunakkan hati orang-orang yang sudah keras hatinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu, dan di antara batu itu sungguh ada yang terbelah, eh, terbekas oleh belahan padanya karena endapan sungai dan pengaruh luar. Jadi beberapa batu aja masih bisa dibelah, Bapak Ibu. Sementara hati orang yang sudah keras nggak bisa dibelah. Fayakhruju minhul ma, lalu keluarlah mata air dari batu itu. Sedangkan hatimu tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun yang datang dari luar. Orang udah menutup hatinya Bapak Ibu, diomongin apapun nggak mempan. Mau dikasih fakta, data, dalil seperti apapun nggak mau terima. Bahkan jangankan orang biasa, para nabi pun nggak bisa membuat mereka dapat hidayah. Kalau udah terlanjur keras, hatinya udah seperti batu. Padahal batu beneran saja masih bisa tuh keluar air darinya gitu ya. Wa inna minha lama yahbitu, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh turun dari atas gunung min khosyatillah, karena takut pada Allah. Akibat ayat-ayat yang turun seperti hujan deras, angin kencang, gempa yang merobohkan, dan ayat-ayat lain yang tampak di cakrawala. Namun peringatan itu rupanya tidak mempengaruhi kamu sedikit pun. Jadi batu aja ada yang bisa
meluncur jatuh karena takut sama Allah. Sementara hati orang yang udah keras nggak takut sama sekali sama Allah gitu ya. Sementara kamu justru semakin menjauh dari kemuliaan yang dijanjikan Allah, meski kamu menyaksikan mukjizat di hadapanmu sendiri. Jadi mukjizat udah berkali-kali datang, ditolong sama Allah udah berkali-kali, tetap saja tidak melunakkan hati sebagian Bani Israel ini. Sementara batu aja ada yang terbelah keluar airnya, ada yang sampai jatuh karena takut sama Allah. Dan hati Bani Israel ini nggak tergerak sedikit pun. Ini merupakan bentuk cemooh dan celaan terhadap mereka secara sangat kuat, sekaligus merupakan dorongan serta peringatan bagi kaum mukmin dari Tuhan terhadap perbuatan serupa. Meskipun sebenarnya bisa mendapat pengaruh, tapi mereka tidak mau menerima pengaruh yang berguna bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Kondisi mereka lebih buruk daripada batu ya, karena lebih keras dan lebih kasar daripada batu yang bahkan tidak berubah sedikit pun. Mereka juga menipu Allah dalam berbagai hal dengan menutupi dan menyembunyikan kenyataan. Mereka mengira bahwa Allah telah lalai. Afatat mauna sebentar. Wamallahu, dan tidaklah sekali-sekali Allah yang menciptakan mereka, dan tidaklah sekali-sekali Allah yang menciptakan mereka mengetahui segala tipu dan muslihat mereka. Wamallahu bighafilin amma ta'malun, lengah dari apa yang kamu kerjakan. Meskipun hanya sesaat. Jadi Allah tidak akan lupa, tidak akan lengah atas apa yang telah kamu lakukan itu walaupun cuma sesaat. Dan tidaklah Allah yang menciptakan kamu sekalian itu mengetahui segala tipu daya muslihat itu lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah menuturkan anugerah yang diberikan kepada Bani Israel berupa berbagai kenikmatan kesenangan, serta menuturkan kezaliman dan kekufuran mereka terhadap nikmat itu. Dalam hal ini, dia hendak mengingatkan orang-orang mukmin, para pengikut Nabi Muhammad yang mengharapkan keimanan orang-orang Yahudi pada Rasulullah, ini dilakukan agar mereka bersaudara dengan orang-orang mukmin. Namun harapan dan keinginan semacam itu sungguh mustahil. Afatat ma'una ayyuminu lakum. Afatat ma'una. Apakah kamu tidak mendengar kisah mereka dan tidak mengetahui pengkhianatan, kerendahan, dan kesalahan yang mereka lakukan, serta buruknya sikap mereka terhadap nabi yang diutus pada mereka, sehingga kamu masih mengharapkan dan menanti ayyuminu lakum, mereka akan percaya padamu, yakni pada nabimu. Kamu berharap akan bersahabat dengan mereka, membaca kalam Allah bersama, sementara kamu sudah mengetahui bagaimana sikap mereka. Apakah kamu tidak mendengar bahwa waqad kana fariqum minhum, segolongan dari mereka yaitu para pendahulu mereka, ada kelompok orang-orang yang yasma'una kalam Allah, mendengar firman Allah yang turun kepada mereka, dan di dalamnya terdapat gambaran tentang Nabi kita Muhammad SAW. Lalu mereka menjadi gelisah dan menunggu diutusnya Nabi dari kalangan mereka. Thumma yuharrifunahu, lalu mereka mengubahnya ketika masa Nabi itu sudah dekat dan jelas. Mereka memahami tanda-tanda bahwa beliau adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka, tapi mereka mengubah kitab tersebut karena iri dan kufur. Mereka mengubah kitab itu karena kesombongan dalam diri mereka. Mim ba'di ma aqoluhu, setelah mereka memahaminya, meyakini, memastikan bahwa Nabi itu adalah Rasulullah SAW, bahwa ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Mereka juga sudah memastikan dalam hati tentang kebenaran Rasul dan mengatakan pada diri mereka sendiri, meskipun dia adalah Nabi yang dijanjikan itu, tapi kami tidak akan beriman padanya karena dia bukan dari golongan kami. Jadi, Bapak Ibu,
afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Jadi Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah, apa kamu masih berharap mereka itu akan beriman? Padahal mereka ini uh, segolongan di antara mereka itu sudah mendengar firman Allah bahwa akan datang Rasul yaitu Nabi Muhammad dan mereka tahu itu, tapi kemudian mereka mengubahnya eh, karena apa? Summa yuharrifunahu, mereka mengubah mim ba'di ma aqalu, apa yang telah mereka ketahui itu, wahum ya'lamun. Padahal mereka ngerti bahwa Rasulullah itu akan datang, tapi mereka mengubah itu. Kenapa? Karena iri dengki, kenapa kok nggak dari mereka? Kok nggak dari kalangan mereka, dari Bani Israel? Ya, kadang-kadang kita ini apa ya, Bu, gara-gara iri dengki, nggak mau melihat kebenaran. Nggak usah jauh-jauh Bani Israel. Kita pun kadang-kadang kayak gitu apa ya, Bu. Gara-gara benci dengan seseorang, nggak mau lihat. Nggak mau lihat kebaikan orang itu. Anda lihat sebentar lagi Pilpres apa ya, Bu. Itu Anda akan lihat tuh, kalau orang udah ngeblok A, nggak mau sama B. B mau ngomong apapun, nggak akan didengar. Ya, jadi orang-orang udah hatinya nutup, Bapak Ibu. Itu apapun yang diomongkan oleh pihak yang dia nggak suka, nggak mau dengar. Walaupun benar nggak mau dengar. Kenapa? Ya itu karena udah nggak cocok. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Ini tidak hanya untuk Bani Israel ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau hati kita udah menutup, dikasih omongan apapun, kita nggak mau terima. Jadi jangan jauh-jauh menuduh orang lain, jangan jauh-jauh mungkin kita itu mengutuk Bani Israel. Kadang-kadang kita sendiri ngelakuin itu. Kalau hati kita udah menutup pada seseorang atau sesuatu, maka apapun yang orang itu omongkan kelihatan salah tuh. Kita nggak mau terima. Jadi jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang gara-gara iri, dengki atau kebencian, kita nggak mau menerima kebenaran. Kita mudah saja mencela orang lain atau bahkan Bani Israel, tapi kita lupa untuk introspeksi diri. Kita pun juga begitu kadang-kadang. Ini akan sangat nampak jelas, Bapak Ibu, nanti ketika orang udah terbelah, pilih A nggak mau B, sudah. B itu mau ngomong baik apapun akan kita kritisi. Kita nggak mau terima kebenaran dari B. Kenapa? Karena kita udah nggak suka sama B. Sementara kalau kita udah suka sama A itu mau salah apapun akan kita belain. Karena kita udah terlalu seneng sama si A. Makanya penting di sini untuk menjaga hati kita selalu terbuka. Kalau emang bener ya kita omongin bener walaupun itu dari orang yang kita nggak suka. Kalau emang salah ya kita ngomong salah walaupun itu dari orang yang kita suka. Jangan sampai kayak Bani Israel. Udah ngerti bener, gara-gara kita nggak suka sama dia, kita tolak. Ya, jadi latihan bersikap jujur, Bapak Ibu. Wa idza laqul ladzina amanu, dan di antara mereka ada yang beriman dan percaya secara lahir demi kepentingan duniawi. Tetapi tetap berada dalam kehinaan dan kerendahan nalurinya. Bahkan lebih rendah lagi karena apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman sejatuh pada Allah dan Rasulnya, qalu amanna. Mereka berkata, kami pun telah beriman pada Rasulmu yang dijanjikan dalam Taurat secara jelas. Kami juga percaya kepada semua yang dibawanya dari sisi Tuhannya. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Tetapi apabila mereka berada di sesama mereka saja, yaitu orang-orang munafik, qalu, lalu mereka berkata pada masing-masing kelompok lain saat bermusyawarah membuka pengaduan, apakah kamu apakah kamu menjelaskan pada mereka apa saja yang tertuang dalam kitab terdahulu sehingga mereka akan mudah mengalahkan pendapatmu?
atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apa kamu menceritakan pada mereka orang-orang mukmin apa yang diterangkan oleh Allah padamu dalam kitabmu yang menggambarkan tentangnya. Liyuhajjukum bih. Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu dan akan menjadikannya sebagai bumerang untukmu. Inda rabbikum di hadapan Tuhanmu. Sehingga terbongkarlah aib yang selama ini mereka tutupi. Ataukah kamu akan mengubah kitab sehingga kamu akan selamat dari hujatan mereka? Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu berpikir, wahai orang-orang mengikuti agama nenek moyang dahulu, demikianlah kondisi yang terjadi pada mereka, yaitu senantiasa berdusta meski mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum lima liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Jadi kalau kumpul sama orang-orang mukmin dia bilang ya saya beriman. Kumpul sama orang-orang yang non mukmin dia bilang sebenarnya saya itu nggak beriman, saya itu hanya pura-pura gitu. Kita sih masih 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 temen lah kita gitu. Ya begitu apa ibu sifatnya ya. Jadi pelin-pelan, munafik, kemudian ya ketika sama A bilang saya temanmu, ketika sama B saya juga temanmu. Ketika sama orang mukmin bilang ya saya masih beriman. Ketika kumpul sama orang-orang kafir bilang enggak kok saya nggak beriman, saya masih tetap ikut agama nenek moyang kita. Gitu. Maka ini apa Ibu, Rasulullah diminta untuk memperingatkan mereka. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang sempurna, awala ya'lamuna annallaha, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui lahir maupun batinmu? Ya'lamu, mengetahui secara pasti, ma yusirruna, segala hal yang kamu sembunyikan, yaitu sifat kufurmu itu, keras kepalan dan sombongmu itu, wama yu'linu, dan segala hal yang mereka nyatakan, yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kamu itu nggak ngerti tak bahwa Allah itu paham apa yang kamu rahasiakan maupun apa yang kamu ungkapkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in hum illa yadunnun. Inilah kondisi para ulama dan pendeta mereka. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, nggak paham, nggak ngerti, tidak memikirkan dan tidak memahami Alkitab, kitab Taurat. Jadi di antara mereka itu ada yang nggak paham Taurat, tidak paham bahwa bagaimana Taurat diturunkan, pengutusan Rasul, agama, iman, dan segala bentuk taklif syariat. Hal itu disebabkan ketidakcakapan dan minimnya pemahaman mereka dalam urusan-urusan agama dan akidah. Bahkan mereka tidak menerima ajaran-ajaran yang benar, illa amaninya, kecuali dongeng bohong belaka. Seperti dongeng-dongeng keagamaan tidak lain karena taklid pada para pemimpin dan pendeta mereka. Taklid yang dilakukan tanpa petunjuk yang jelas dan benar. Wa inhum, dan tidaklah mereka dengan keraguan dalam diri mereka terhadap semua keyakinan itu illa yadunnun, kecuali hanya menduga-duga dengan dugaan yang berlebihan demi mengistimewakan pendeta atau ulama mereka yang telah memalsukan Alkitab. Karena prasangka tersebut mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad, kebodohan mereka yang telah memalsukan kitab sungguh layak mendapat azab yang paling pedih. Alhamdulillah min dzalik, apa Ibu. Jadi minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amaniya illa inhum illa yadunnun. Jadi di antara mereka itu ada yang nggak paham apa itu kitab Taurat. Mereka nggak ngerti dan mereka buta huruf dan mereka hanya mengira-ngira, hanya mengira-ngira apa isinya itu. Dan mereka hanya percaya pada dongeng-dongeng. Fawailul ladzin lil ladzina yaktubuna
Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka, besarlah hukuman dan azab yang pantas diterima lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi ngarang sendiri kitabnya itu, bukan berdasarkan firman. Setelah itu mereka memalsukan dengan pengetahuan yang rendah, tsumma yakulun, lalu dikatakannya karena kebodohan kedunguan mereka itu untuk mempromosikan kitab palsu itu, hadza min indillah, ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah. Padahal ditulis sendiri ya, dikarang sendiri gitu. Mereka menisbahkan kitab itu pada Allah tiada lain liyastaru bihi tsamanan qalila, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa uang dan hadiah dengan memperjualbelikan kitab palsu tersebut. Sungguh perbuatan mereka akan mendapatkan kecelakaan, kesulitan, dan kebinasaan. Semoga Allah mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Jadi ini apa Ibu? Inilah keistimewaan Bani Israel. Karena pinternya itu kebablasan. Jadi dia nulis sendiri kitabnya, lalu bilang ini dari Allah. Salah satu hikmah kenapa Nabi itu ummi, ya di buta huruf adalah karena dengan begitu wahyu yang diberikan Allah itu murni dari Allah. Jadi bukan karangan beliau sendiri. Sementara salah satu musibah Bani Israel karena pinternya itu adalah dia ngarang sendiri kitabnya, lalu ngomong ini dari Allah. Yaitu apa Ibu? Kadang-kadang pinter itu musibah, bukan karunia. Kalau kita gunakan kepintaran kita itu untuk kemudorotan. Al-wail itu merupakan ungkapan untuk menyebut puncak tingkatan al-qohor, keperkasaan, al-jahal, keagungan, serta puncak terjauh dari derajat al-lutf, kelembutan, dan al-jamal, keindahan. Allah mengulanginya beberapa kali dan menjelaskannya untuk mengingatkan para pengkhianat yang nantinya akan diusir dan dijauhkan dari kaum beriman. Jadi fawailul lahum biasanya diterjemahkan dengan neraka wail gitu ya. Bagi mereka itu neraka wail gitu ya. Fawailul lil gitu. Ladzina yaktubuna, dan mereka akan masuk ke dalam neraka wail gitu. Dan di sini Syekh Abdul Qadir memberikan penjelasan yang lain bahwa al-wail itu juga ungkapan. Jadi ungkapan dari tingkat eh, keperkasaan, keagungan, kelembutan, keindahan dari Allah. Allah mengulanginya beberapa kali menjelaskan untuk mengingatkan para pengkhianat itu akan dijauhkan dari kaum beriman. Fawailul lahum mimma katabatum, maka celakalah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yaitu kitab-kitab palsu yang batil. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan, yaitu hukuman dan siksa yang pedih dikarenakan perbuatan buruk mereka. Di antara bentuk igauan mereka, di samping kelemahan mereka adalah bahwa ketika turun dan populer di kalangan mereka ayat yang turun dalam Taurat, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai Tuhan akan masuk neraka, maka orang-orang lemah itu menjadi kacau oleh ucapan tersebut, sehingga para pemalsu kitab menjadi kacau apabila orang-orang lemah itu berbelok pada Islam. Jadi ada yang ketika diperingatkan mereka akan masuk neraka gara-gara nyembah sapi itu, mereka mulai gelisah gitu. Dan karena mereka gelisah, yang nulis kitab tadi, yang memasukkan kitab tadi, jadi ikut gelisah. Wah, jangan-jangan dibalik pada agamanya Nabi Musa gitu. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kul ata kul at kul at takhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi ketika orang-orang yang tadi banyak menyembah sapi itu mulai insaf dan mau kembali pada agama Nabi Musa, maka Bani Israel yang lain yang nulis kitab tadi itu mulai gelisah juga.
Waduh, jangan-jangan mereka akan balik lagi kepada agama Nabi Musa. Maka mereka bilang, orang-orang nulis kitab tadi itu bilang, waqolu, dan mereka berkata pada orang-orang segolongan dengan mereka untuk menghibur, jangan takut dan jangan khawatir. Lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Tenang saja, kita ini hanya akan masuk neraka beberapa hari saja gitu. Jadi mereka masih penghiburan. Terus nggak apa-apa. Ya dosa sih, tapi paling sebentar kita masuk nerakanya gitu. Lantamas sanan naru illa ayyamam ma'dudah. Kita nggak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Yaitu cuma 40 hari. Dalam kurun waktu itu mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Kul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk memastikan perkataan mereka dan beri peringatan. At-takhurtum, apakah kamu sudah menerima dan mengambil indallahi ahda, janji dari Allah bahwa kamu tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari? Kalau memang demikian, kalau memang Allah berjanji demikian, falai yukhlifallahu ahda, Allah pun tidak akan mengingkari janjinya. Jika sudah pasti maka kami akan percaya padamu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu hanya ngarang, hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kamu mungkin hanya mengarang janji Allah padahal kamu lihat sama sekali tidak mengetahui apapun. Jadi benar tak Allah ngomong kayak gitu bahwa kamu hanya akan kena neraka beberapa hari. Kalau emang demikian Allah akan memenuhi janjinya. Atau jangan-jangan kamu itu ngarang sendiri. Gitu. Kamu itu mengarang sendiri. Padahal kamu itu nggak ngerti sebenarnya. Bala, bukan demikian. Yang benar, kenyataan yang benar, universal dan jelas adalah janjinya. Mangkasa basayiatan, barang siapa berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat jelek, melakukan perbuatan keji dan jauh dari kebenaran, wa ahatot bihi, dan di samping itu ia telah diliputi, terbelit khoti atuhu oleh dosanya, yaitu dosa meliputi seluruh amalnya, maka faula ika, maka itulah orang-orang jauh dari kebenaran. Niscaya mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka yang panasnya mampu mencairkan besi sekalipun. Mereka sama sekali tidak akan selamat maupun keluar darinya, bahkan hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kekal dalam neraka sesuai dengan kehendak oleh Allah. Jadi nggak benar dia bilang hanya bilang beberapa hari. Kenapa? Karena yang benar adalah Allah berfirman, bala mangkasa basayiatan wa ahatot bihi khodi'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau mereka konsisten berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat dosa, maka mereka pun di dalam neraka selamanya. Sementara bagi orang-orang yang beramal soleh akan mendapat ganjaran yang baik. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang meyakini keesaan Allah dan meyakini bahwa tidak ada zat mulia selain Dia. Wa amilu wa amilu wa amilus solihah, wa amilus solihah, dan beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji sebagai bagian dari keyakinan mereka, ulaika, mereka itu orang-orang yang mukorrobin, yang dekat dengan Allah, dan telah sampai pada apa yang ingin mereka capai. Ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Surga kedekatan dan wusul sampai pada Allah. Hum fiha khalidun. Mereka pun juga kekal di dalamnya. Menetap sampai batas yang dikehendaki Allah. Tidak ada tujuan selain Allah dan tidak ada maksud selain Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la maksuda illallah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi ya Bapak Ibu, Allah memperingatkan kita bahwa Bani Israel suka ngarang sendiri. Bahkan mereka mengarang bahwa kita nggak akan masuk neraka kecuali sebentar. Lalu di sini dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa kata siapa? Kamu ngerti dari mana bahwa kamu hanya akan sebentar di neraka? Apa memang pernah janji begitu sama Allah? Apa Allah pernah janji gitu sama kamu?
Kalau emang pernah janji begitu, Allah nggak akan mengingkari janjinya. Tapi jangan-jangan kamu ngarang sendiri itu. Kenapa? Yang benar adalah mereka yang berbuat jahat akan masuk neraka selamanya, mereka yang berbuat baik akan masuk surga selamanya. Jadi itu firman-Nya Allah ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi apa Ibu nggak boleh ngarang sendiri ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, ini eh, terusannya adalah ingatlah ketika Allah memberikan peringatan pada Bani Israel. Dan ingatlah pula wahai Rasul yang paling sempurna bagi orang-orang mukmin wa id akhadna mitsaqo bani Israil ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janji yang harus ditepati oleh Bani Israel ketika kami mengatakan pada mereka la ta'buduna, janganlah kamu menyembah illallah, selain Allah. Jangan menjadikan sesembahan dan mendekat kepada selain Allah yang telah menciptakan kamu dari ketiadaan, mengatur dan merawatmu dengan berbagai kemurahan agar kamu tahu wabil walidaini dan memberikan dan kepada bapak ibumu ihsana, kepada ibu bapak yang telah merawatmu atas perintah Allah, kamu harus berbuat baik ihsana, berbuat ihsan pada mereka dengan merendahkan diri, melayani serta segala kebutuhan dan merawat mereka. Wadil kurba, dan di samping itu juga pada kaum kerabat, orang-orang dekat, famili terdekat kita yang memiliki hubungan keluarga. Wal yatama, dan pada anak-anak yatim. Janganlah kamu menindas anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang merawatnya. Tapi hendaklah kamu berbuat baik dan simpati pada mereka. Wal masakin, dan juga terhadap orang-orang miskin, tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang layak, kamu berbuat baik pada mereka. Wa qulu linnas, serta ucapanlah pada manusia husna, kata-kata yang baik, yaitu ucapan-ucapan yang lembut dan halus, menunjukkan cinta dan kasih sayang. Wa aqimus sholat, dan kami perintahkan mereka melakukan ibadah-ibadah wajib untuk kebaikan keterangan jiwa mereka. Kami katakan pada mereka, dirikanlah sholat. Karena sholat adalah mi'raj kita menuju Allah. Selebihnya Bapak kita sambung besok insya Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bapak Ibu, sampai ketemu insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.